Selamat siang ibu-ibu terkasih. Selamat bergabung di dalam Zoom yang luar biasa. Setiap bulan kita dibekali, setiap bulan kita diberkati Tuhan. Dan hari ini pembicara kita sangat istimewa. Dia nanti moderator Ibu Lilik yang akan memperkenalkan siapakah beliau itu. Kita semua udah tahu. Dan Pak Arief ini sepertinya jadi fans ibu-ibu nih. Ya, oke, puji Tuhan. Well, selamat bergabung semua ibu-ibu dari belahan bumi Indonesia dimanapun dan yang ada di luar Indonesia. Selamat bergabung di dalam Zoom yang luar biasa hari ini. Dan kita akan segera mulai, saudara. Saya minta kesediaan Ibu Farina untuk pimpin kita di dalam doa. Thank you. Ya, mari ibu-ibu kita berdoa bersama-sama untuk memulai Zoom kita pada siang hari ini. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesempatan ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang Allah yang selalu menolong kami selama ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi para wanitamu akan bersama-sama untuk mengikuti Zoom DKW yang akan dibawakan oleh Pastor Arief. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah Zoom ini ya Tuhan, menjamah setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami masing-masing supaya kami punya hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu, untuk dikoreksi firman-Mu, untuk dibetulkan oleh firman-Mu, untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Berikan kami setiap pribadi yang mendengar suatu hati yang rela untuk menyampaikan segala yang menjadi berbagi, menjadi segala yang menjadi yang kami dapatkan pada siang hari ini. Demikian juga kami berdoa untuk para fasilitator yang ada, Engkau memberikan hikmat kepada kami masing-masing, supaya kami boleh menjadi seorang fasilitator yang baik, yang boleh membawa setiap orang yang ada di dalam grup kami, di dalam breakout room kami, supaya semua kami boleh diberkati. Kami berdoa yang terutama Tuhan akan memberkati Pastor Arief yang akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Engkau memberikan urapan yang berlimpah kepada beliau dan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jaringan yang ada supaya kami semua tidak ada yang terputus, tetapi kami bisa menikmati semua acara yang sudah disampaikan dengan baik sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Ibu Farina. Oke. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan Zoom spesialnya yaitu kita akan breakout ya. Breakout room itu apaan tuh? Itu artinya ruang Zoom besar kita ini akan dibagi, dipecah menjadi kelompok-kelompok Zoom kecil ya. Sudah ada 20 fasilitator yang akan bantu di situ. Dan Ibu Lilik yang akan memandu kita. Silakan Ibu Lilik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sani. Shalom semua yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Wanita-wanita hebat di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Mungkin ada yang di luar negeri juga yang ikut. Ibu Sani salah satu contohnya ya. Baik, pada saat ini kita akan belajar untuk melihat apa yang tidak terlihat. Ya, saya juga tidak tahu nih apa yang tidak terlihat yang bisa kita akan lihat. Nanti kita akan mengetahuinya ketika kita mendengar. Pembicara kali ini adalah Pastor Arief Multi Adania yang sudah terkenal di kalangan ibu-ibu. Beliau adalah Gembala Sidang GSYA Bethlehem, Surya Kencana Bogor, dan beliau juga sebenarnya koordinator misi luar negeri, kalau tidak salah itu Departemen Misi Luar Negeri. Nah, Pastor Arief ada istrinya mungkin di sini, Ibu Epi, yang kita kenal dengan Ibu Epi, dan ada kedua putri yang luar biasa cantiknya, karena kita pernah bertemu waktu beliau berempat datang mengunjungi kita di konferensi kaum wanita di Surabaya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar. Nanti seperti yang dikatakan oleh Ibu Sani,
Kita akan belajar dengan Pastor Arif sampai pukul, nah saya harus memberitahu kepada Pastor Arif, sampai pukul 14.50, jam 2:50. Setelah itu kita akan masuk ke grup kecil-kecil di breakout room ya, dengan masing-masing fasilitator. Nanti sebelum breakout room, saya akan share mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa jawab di breakout room. Nah, untuk menyambut Pastor Arif, mari kita beri tepuk tangan atau memberikan emoticon. Selamat datang, Pastor Arif. Silahkan, saya beri kesempatan Pastor Arif untuk mulai bicara. Ya, terima kasih Bu Lili. Terima kasih. Saya biasa panggilnya Cinonon ya, Bu Sani. Dan betul Bu, jadi Epi ada sama-sama dengan saya nih di sebelah, karena dia selalu ada di sebelah saya. Say hi dulu sebentar. Mana nggak kelihatan bisa maju aja. Halo Ibu-Ibu. Udah. Iya, jadi Epi ada di sebelah saya, akan ngikutin juga bareng-bareng. Karena kami ada di satu kamar yang sama, jadi nanti takutnya suaranya juga nggak ini, tapi nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang diberikan pada hari ini. Saya sangat honored dan betul setiap kali pertemuan seperti ini, walaupun Zoom ya, tetapi saya merasakan bahwa kehadiran wanita itu memang sangat diperlukan di dalam semua organisasi dimanapun. Saya punya kesaksian sedikit aja untuk menjadi pengantar yang saya pikir juga akan mengencourage ibu-ibu sekalian. Walaupun ada Pak Sutrisno, saya tahu kita mungkin laki-laki berdua Pak. Saya nggak tahu, mungkin ada laki-laki yang lain. Tetapi betul, waktu saya ada di GSC Bethlehem itu sudah sejak kecil ya. Saya ingat banget ada majelis-majelis bapak-bapak itu, jadi kalau rapat itu tegang gitu. Jadi wah. Dan ya memang kepemimpinan bapak-bapak itu berbeda ya. Ketika saya dipilih menjadi gembala sidang di GSC Bethlehem, hal pertama yang saya pikirkan adalah harus ada ibu-ibu di majelis gitu. Jadi begitu ada ibu-ibu di majelis, itu warna organisasi GSC Bethlehem itu jadi sangat berbeda, betul sangat berbeda, karena memang wanita itu diciptakan menjadi penolong, dan bukan cuma sekedar jadi penolong, sebetulnya penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi saya sangat yakin ibu-ibu lebih kuat daripada bapak-bapak. Dan semua hati, semua pikiran, semua perencanaan yang dibuat itu tanpa sentuhan dari ibu-ibu, rasanya malah jadi kaku gitu ya. Tapi dengan ada ibu-ibu jadi lentur. Saya senang hari ini bisa sama-sama, dan karena temanya adalah kepemimpinan, izinkan saya share screen sebentar ya, ibu-ibu sebentar ya. Ini tadi ada sedikit masalah dengan komputer saya, jadi saya berharap hari ini bisa kelihatan, paling tidak mudah-mudahan bisa kelihatan. Tadi soalnya ada masalah sedikit pagi-pagi. Sebentar. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Apakah sudah terlihat? Masih belum Sudah Pastor. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Melihat yang tidak terlihat, ini sebetulnya bicara mengenai visi sih, bicara mengenai sesuatu yang belum terjadi, bicara mengenai sesuatu yang mungkin saja belum terpikirkan, bicara mengenai sesuatu yang belum ada atau mungkin saja juga belum pernah ada gitu. Melihat yang tidak terlihat. Nah, bagian dari kepemimpinan, saya sangat yakin bahwa hal yang sangat penting itu adalah mengenai visi. Dan bangkit atau jatuhnya sebuah organisasi itu sangat ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan. Dan jika berbicara mengenai kepemimpinan, sekali lagi pasti juga bicara mengenai visi. Dan visi itu akan menjadi seperti arahan ya, seperti direction gitu ya ibu-ibu ya. Sekaligus menjadi tujuan kemana kita membawa diri kita, dan sekaligus orang-orang yang mengikutinya. Jadi seorang pemimpin dengan visi, dia tahu bagaimana membawa dirinya, dia tahu bagaimana bersikap, dia tahu bagaimana harus memutuskan apa gitu. Dan sekaligus karena dia tahu apa yang harus diputuskan, kemana dia harus melangkah, arah mana yang harus diambil, otomatis orang-orang yang ada di belakangnya akan ngikut gitu. Jadi sekali lagi
bangkit atau jatuhnya sebuah kepemimpinan, sebuah organisasi itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan, dan kepemimpinan yang paling, menurut saya yang paling penting di awal adalah apakah pemimpin itu punya visi atau enggak. Nah, hal ini bisa terjadi dalam keluarga, bisa juga terjadi dalam gereja, ya, bisa terjadi di tempat usaha. Jadi sekecil apapun usahanya, pasti seorang yang memulai usaha punya visi atau punya sesuatu dalam pikirannya, dia akan membuat apa gitu. Yang walaupun belum ada, walaupun mungkin belum terjadi, tapi dia sudah melihat itu di dalam pikiran. Nah, itu yang saya maksudkan dengan melihat apa yang tidak terlihat. Di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih enak. Where there is no vision, the people perish. Kalau nggak ada visi, maka orang-orang binasa, katanya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya tanpa pewahyuan, liarlah umat. Jadi saya setuju, saudara, bahwa tanpa visi, dan ini memang kebenarannya, orang-orang akan jadi liar, orang-orang tidak terarah, orang-orang pergi ke arah masing-masing, kemana mereka mau, saudara. Tapi dalam sebuah kepemimpinan, khususnya di dalam keluarga, di dalam gereja, dalam tempat usaha, pemimpin harus kuat dengan visi, dan dia bisa melihat apa sih yang orang lain belum lihat, tetapi dia udah bisa bayangkan, dia udah bisa lihat, dan dari situ dia bisa melangkah. Nah, saya mulai dengan satu quotes yang saya renungkan, yang saya coba buat. Kalimatnya, visi adalah melihat bentuk masa depan. Dan dalam perjalanannya menuju ke sana, ada perencanaan dan langkah-langkah yang konsisten dan terus-menerus. Ya, ini untuk memudahkan aja ya, ibu-ibu, untuk sebagai pengantar aja. Visi adalah melihat bentuk masa depan. Apa sih bentuk masa depan keluarga saya? Kalau ada yang baru menikah, apa sih bentuk keluarga yang kita mau bangun nih dalam pernikahan gitu? Ya, kalau ada yang baru punya anak, visi apa sih sebenarnya buat anak ini? Bentuknya apa di masa depan gitu? Bagaimana dia di masa depan? Bagaimana keluarga ini di masa depan? Bagaimana gereja ini di masa depan? Dan dalam perjalanannya menuju ke sana, harus ada perencanaan, langkah-langkah yang jelas dan konsisten, serta itu dilakukan terus-menerus. Ya, nah makanya kita lihat bahwa visi itu sebenarnya juga berbicara mengenai iman. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ketiga, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, walaupun kita nggak pernah lihat, sehingga apa yang kita lihat, sekarang ini kita lihat, itu telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, yang tidak terlihat. Nah, saya berharap ibu-ibu udah mulai mendapatkan satu gambaran ya. Nah, saya sering ibu-ibu bertanya kepada anak-anak muda atau termasuk juga kepada pendeta-pendeta ya. 5 tahun yang akan datang kamu ada di mana? 5 tahun yang akan datang kamu akan menjadi seperti apa? 5 tahun yang akan datang kamu kira-kira gerejamu nih seperti apa bentuknya? Seperti apa? Dan ada di mana nanti posisinya gitu. 5 tahun yang akan datang. Nah, sering ketika saya tanyakan ini, ada sering kali anak-anak muda atau bahkan pendeta, saudara, yang ya gimana Tuhan deh gitu. Ya mengalir saja gimana Tuhan nanti gitu. Nah, ini artinya memang orang tersebut memang nggak punya visi gitu, atau mungkin nggak bisa melihat masa depannya, nggak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan dia. Saya menyadari bahwa memang betul nggak semua orang bisa melihat, saudara. Nggak semua. Nah, saya tanya ya, siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan? Ibu-ibu ada yang tahu? 5 menit ke depan kira-kira ada apa? Jangan-jangan 5 menit ke depan nanti ada yang mati listrik, jadi wifi-nya mati. Kita nggak pernah tahu ya. Atau mungkin 5 menit ke depan mungkin nanti ada orang yang kirim barang. Kita nggak pernah tahu, saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Betul. Tetapi hanya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, bukan berarti masa depan itu tidak ada. Setuju, ibu-ibu? Betul ya? Hanya karena kita nggak bisa lihat masa depan, bukan berarti masa depan itu tidak ada.
Masa depan tuh ada jelas. Namun pertanyaannya adalah kita tahu atau enggak? Ya memang kita nggak tahu. Tapi masa depannya ada atau enggak? Pasti ada. Nah, kalau masa depannya ada, nah ini yang saya mau propose nih buat kita semua. Kita dapat menciptakan masa depan kita. Kedengarannya memang agak sedikit humanisme. Manusia yang menciptakan masa depannya sendiri. Tetapi sebetulnya itu yang Tuhan sedang ajarkan melalui iman, saudara. Segala sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang kita harapkan di masa depan. Dan itu menjadi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat atau yang tidak kita lihat. Memang kita mengharapkan sesuatu di masa depan, dan memang kita belum lihat di masa depan, tetapi kita percaya bahwa kita akan sampai di masa depan, dan ada masa depan buat kita. Dan itu yang harus kita siapkan, saudara. Lagi, memang kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di luar kita. Tetapi kita bisa mengontrol apa yang ada di dalam kita. Saya berharap ibu-ibu bisa mengikuti saya. Kita nggak bisa mengontrol apa yang ada dalam pikiran orang di luar kita. Tapi kita bisa mengontrol pikiran kita. Dan kita bisa mengarahkan pikiran kita untuk masa depan kita. Saya akan berikan beberapa contoh tentu saja. Tapi sabar dulu sebentar, karena ini sangat penting menjadi basic atau dasar buat kita untuk bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kita bisa menciptakan masa depan kita. Nah, saya ambil contoh sebentar ya. Setelah nanti kita selesai kira-kira jam 4, jam 5 itu saya ada acara syukuran. Jadi setelah beres jam 4, saya akan cuci muka sebentar, saya akan tukar baju sebentar, lalu saya akan pergi. Karena jam 5 akan ada syukuran. Syukurannya di mana? Saya udah tahu. Karena sudah diberitahukan. Seperti apa nanti syukurannya, saya belum lihat. Tapi dalam bayangan saya, nanti dalam syukuran itu, saya akan nyanyikan lagu ini, saya akan bawakan firman Tuhan dengan ayat ini, lalu kira-kira nanti saya akan berdoa buat keluarga yang sedang syukuran, doanya akan menjadi seperti ini, lalu setelah itu, sudah bisa ngerti maksud saya? Jadi apa yang ada di depan kita, kita belum bisa lihat, tapi apa yang ada di depan kita, kita bisa rencanakan. Dan kita bisa ciptakan. Dan kita bisa atur. Dan kita bisa buat itu. Nah, cuma tadi balik lagi seperti yang saya sampaikan, visi itu kan adalah bentuk masa depan yang belum kita lihat, tetapi kita mesti bisa membuat perencanaannya dan melakukan itu dengan konsisten dan terus-menerus. Ini penting banget nih, ibu-ibu. Dan itu yang disebut dengan visi. Dan visi itu sangat nyambung dengan iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, saya berharap akan terjadi sesuatu. Lalu buktinya apa? Bukti memang saya belum ngelihat, tetapi saya udah jalanin langkah-langkahnya untuk sampai ke sana. Oke, ini penting ya, Bapak Ibu, ya Pak Sutris dan Ibu-ibu. Berikutnya, saya jalan dulu. Saya buatkan satu quote lagi untuk mengantar kita. Jika gereja tidak memiliki visi yang jelas, maka tujuan gereja itu akan dikendalikan oleh dunia di sekelilingnya. Jika keluarga kita tidak memiliki visi yang jelas, maka tujuan keluarga kita akan dikendalikan oleh dunia di sekeliling kita. Jika hidup kita tidak memiliki visi yang jelas, maka tujuan hidup kita akan dikendalikan oleh dunia sekeliling kita. Ibu-ibu ingat nggak cerita 12 pengintai? Boleh saya lihat tangannya diangkat pakai emoticon juga boleh. Kalau ingat cerita 12 pengintai. Oke ya, saya cuma mau tahu aja bahwa ibu-ibu bersama dengan saya, soalnya saya nggak bisa lihat ibu-ibu semua. Oke, thank you. Saya bisa lihat tangan-tangannya sudah terangkat. Oke, 12 pengintai. Mereka melihat hal yang sama secara jasmani. Mereka lihat hal yang sama secara jasmani. Mereka lihat tanah yang subur, mereka lihat daerah yang begitu indah, mereka melihat tanah yang begitu luas, dan lain sebagainya. Hasil kebun yang hebat. Mereka lihat, saudara, hal jasmani yang itu menjadi potret buat mereka untuk bisa, wow, ini tempat yang hebat. Namun, dua pengintai yang kita tahu, Yosua dan Kaleb,
mereka tidak cuma melihat hal yang jasmani, tetapi mereka bisa melihat hal-hal yang bahkan lebih daripada hal jasmani, itu dalam batin mereka, dalam pikiran mereka, dalam imajinasi mereka, mereka udah bisa lihat ke depan, saudara. Jadi bukan cuma sekedar apa yang mereka lihat dengan mata jasmani mereka, tapi mereka melihat dengan mata rohani mereka. Dan ini melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ini hebat nih, saudara. Nah, saya mau kita ingat ini sama-sama. Apa yang kita lihat secara batin, itu akan bertumbuh. Nah, ibu-ibu boleh turunkan tangannya karena tangannya tadi ngangkat. Ya, boleh silakan turunkan. Terima kasih. Apa yang kita lihat secara batin di mata hati kita, dalam pikiran kita, dalam roh kita, itu akan tumbuh, saudara. "12 pengintai sama-sama melihat secara jasmani, sama-sama. Tetapi 10 pengintai melihat dengan batin yang berbeda dengan 2 pengintai yang lain." Saya berharap ibu-ibu jangan ada yang ngantuk ya, karena ini jamnya tanggung nih, jam habis makan siang. Jadi mudah-mudahan jangan ngantuk. Ibu-ibu bersama dengan saya ya. Yang bersama dengan saya katakan amin di dalam chatnya, boleh saya lihat. Amin. Oke, thank you. Nah, apa yang kita lihat secara batin akan bertumbuh. 10 pengintai melihat secara batin mereka bahwa mereka dikalahkan. Mereka nggak punya kekuatan untuk masuk ke sana karena harus berperang. Bayangan perang buat mereka itu sangat menakutkan karena lawan mereka raksasa. Oke, itu mata batin mereka. Mereka lihat dengan batin mereka bahwa kita ini belalang, kita ini kecil, kita ini nggak ada apa-apanya, kita ini nggak mampu, kita ini nggak punya modal, kita ini nggak punya kekuatan, kita nggak punya orang hebat, kita nggak punya orang pahlawan yang luar biasa, kita nggak punya gedung gereja kayak mereka, kita nggak punya, dan lain sebagainya. Jadi dalam batin mereka, mereka melihat sesuatu yang justru itu membuat tumbuh semakin besar. Ketakutan semakin besar, keraguan-raguan, kekhawatiran semakin besar, dan itu bertumbuh, saudara. Sedangkan Yosua dan Kaleb, mereka melihat Tuhan. Mereka bukan melihat masalah. Mereka melihat Tuhan. Mereka melihat ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka pada saat itu. Kamu akan punya rumah yang besar. Kamu akan punya tanah yang lebih besar daripada waktu kamu di Mesir. Kamu punya tanah yang lebih luas dan subur daripada kamu di padang gurun. Kamu lihat gak itu? Ya, semua lihat, jasmaninya sama. Tapi batinnya berbeda. Cara melihat dengan imannya berbeda. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau challenge kita pada sore hari ini, siang ini. Kita ngelihat dunia yang sama secara jasmani. Tapi kita belum tentu melihat dunia dari kacamata batin dan iman kita sama. Belum tentu. Bisa berbeda-beda. Makanya jangan heran, kehidupan yang satu kok bisa lebih berhasil daripada kehidupan yang lain. Karena kehidupan yang satu itu melihat dengan mata batinnya bahwa Tuhan mampu, Tuhan bisa, saya bersama dengan Tuhan adalah pemenang, dan lain sebagainya. Jadi waktu bisa melihat dengan mata batin seperti itu, maka kita melihat Tuhan. Dan ketika kita melihat Tuhan dan firman-Nya, kita melihat dengan hati dan roh kita, percaya walaupun belum melihat secara jasmani, tapi kita udah melihat secara rohani, dan itu akan bertumbuh. Apa yang kita lihat dalam batin kita akan bertumbuh. Kalau kita lihat negatif, yang negatif akan bertumbuh. Tapi kalau kita melihat yang positif dalam Tuhan, yang positif akan bertumbuh. Amin. Dan itu yang akan memampukan kita untuk bisa melihat. Makanya saudara, ini yang Paulus katakan. Saya suka dengan apa yang Paulus katakan. 2 Korintus pasal yang keempat, 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, usia kami semakin bertambah, tenaga kami semakin berkurang, kemampuan-kemampuan kami berjalan jauh semakin menurun, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, itu bertumbuh, saudara. Roh kita, batin kita,
Yang bisa melihat dengan kacamata roh, itu batin kita, saudara. Dan itu harus diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sudah perhatikan nih. Melainkan yang tidak kelihatan. Dengan apa? Dengan batin yang diperbaharui tadi. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Wah, saudara. Amin. Lihat ya. Jadi kalau kita bisa memperbesar penglihatan batin kita yang diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari, Amin. Amin. iman kita bangkit, tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Amin. Walaupun kita belum melihat secara jasmani hasilnya, Amin. tetapi dalam roh kita udah percaya Tuhan sudah melakukannya, dan Amin. itu pasti akan tercapai. Amin. Itu pasti akan sampai. Amin. Jadi batin kita yang melihat, saudara. Mata batin kita itu yang diperbesar, diperkuat untuk bisa melihat sesuatu yang belum kelihatan. Amin. Nah, sekarang pertanyaan saya nih. Kalau saudara melihat berkat ya, berkat nih. Berkat keuangan misalnya. Berkat keuangan. Semua orang ngelihat berkat keuangannya. Ada yang diberkati secara keuangan misalnya, oh ada yang diberkati 1 juta, ada yang diberkati 5 juta, ada yang diberkati 10 juta. Nah yang 1 juta pasti akan bilang gini, ya saya mah kecil. Ya gak? Oh dia 5 juta, oh dia 10 juta. Secara keuangan, saya mah kecil, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak mampu untuk melakukan apa-apa. Tapi jangan salah. Jangan salah. Paulus bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kamu dipercayakan 2, kamu betul-betul punya iman dan bisa melihat jauh ke depan, kamu akan menghasilkan 4. Amin. Dikasih 5, kamu bisa Amin. menghasilkan 10. Tapi tergantung dari cara pandang kamu. Kenapa begini? Karena waktu kita diberkati secara keuangan oleh Tuhan, saudara, jangan habiskan keuangan yang kita terima itu untuk hari ini habis. Ingat, Bapak Ibu, bahwa orang Israel diberkati dengan susu dan madu. Perhatikan nih baik-baik. Susu dan madu, itu berkat. Susu untuk diminum habis sehari, madu untuk diinvestasikan jangka panjang. Karena madu kita nggak habiskan dalam 1 hari. Susu yang kita habiskan dalam 1 hari. Prinsip yang Paulus katakan juga, cukupkan diri dengan apa yang ada pada hari ini, cukupkan hari ini dengan susu kita, tapi sisihkan untuk madu kita jangka panjang. Itu namanya melihat yang tidak kelihatan. Ada banyak orang yang begitu mendapatkan berkat, dimakan habis semuanya. Besok udah nggak ada. Nah, saya berharap ibu-ibu juga nih bisa ini ya, bisa belajar sesuatu. Saya justru ini belajar dari istri saya nih, dari Epi. Epi itu pinter banget untuk nyimpen madu. Saya pinter ngabisin susu. Jadi hari ini saya dapat berapa, saya habisin. Susu soalnya. Susu harus dihabisin kalau besok basi. Tapi kalau madu bertahan lama, itu untuk investasi. Jadi dengan kata lain, kalau ibu-ibu diberkati oleh keuangan, nggak peduli berapa besar. Cukupkan dengan apa yang ada, tapi jangan dihabiskan semua. Sisihkan, investasikan. Untuk apa? Untuk sesuatu yang belum terlihat oleh mata jasmani. Tapi kita udah lihat oleh mata rohani jauh ke depan. Ada kebutuhan-kebutuhan di depan yang memerlukan dana. Kita investasikan. Kita investasi dana kita buat misi. Investasi dana kita mungkin untuk pembangunan pembangunan SDM misalnya. Untuk apa? Kita investasikan. Menabung bukan cuma sekedar nyimpen di bank, tapi menabung dalam kerajaan sorga artinya membantu orang yang lemah, memberikan dana misi kita untuk pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah investasi. Seed of faith atau janji iman, itu adalah investasi, saudara. Nah, waktu kita bayar janji iman kita, jangan dihabiskan uangnya untuk keperluan kita setiap hari, tapi investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang namanya kita melihat sesuatu yang belum terlihat. Kenapa? Karena waktu kita investasikan aset kita, harta kita, keuangan kita, nggak dihabiskan semuanya, tapi kita investasikan sebagian atau sebagian kecil, maka apa yang kita investasikan itu akan bermultiplikasi di hari yang akan datang. Dan itu sebetulnya adalah menjadi
keuntungan buat kita di masa yang akan datang. Keuntungan buat tubuh Kristus di masa yang akan datang. Ini contoh ya saudara, ini contoh aja. Dalam hal keuangan, kita mesti bisa melihat sesuatu yang belum terlihat di depan. Ada banyak orang-orang yang kok bisa ya dia beli tanah, dia bisa ya bangun gereja, dia bisa ini segala macam. Halo? Kenapa? Karena dia punya Iya. pikiran, Oh iya, iya, dia bisa melihat di masa yang akan datang. Dan dia bisa berinvestasi untuk masa yang akan datang. Saudara, saya berharap ibu-ibu bisa mengerti maksud saya. Nah, ini yang berikutnya. Ciptakan masa depan kita sekarang. Jangan nunggu nanti. Ciptakan masa depan kita sekarang. Dengan lensa iman dan janji Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hanya dengan lensa mata sekarang, nggak mungkin. Kita pasti akan bilang, saya belum punya. Nggak mungkin, saya belum kuat. Nggak mungkin, saya nggak bisa. Nggak mungkin, saya nggak mampu. Karena mata jasmani, saudara. Tapi kalau kita bisa melihat sesuatu yang belum terlihat di depan dengan lensanya iman dan janji Tuhan, kita bisa menciptakan masa depan kita sekarang. Saya punya penglihatan untuk hidup saya, keluarga kami, sama Epi, dan juga buat gereja GSJ Bethlehem. Saya udah punya gambaran yang mungkin orang lain belum lihat, tapi saya punya. Saya bisa melihat di masa yang akan datang. Dan karena saya bisa melihat, saya atur diri saya supaya saya bisa bawa Epi dan anak-anak, saya bisa bawa sidang jemaat, dan semua orang-orang yang ada di dalamnya untuk mengarah ke sana. Saya harus ngatur diri saya, dan saya juga harus mengatur semua keputusan-keputusan yang ada. Saya harus membuat langkah-langkah yang ada. Dan saya harus ajak orang-orang lain untuk bisa melihat juga apa yang belum terlihat. Dan saudara, di sanalah kita bisa melihat bagaimana visi itu jadi kenyataan. Karena kita dapat visinya dari Tuhan. Dan visi yang dari Tuhan itu nggak mungkin kecil. Karena Tuhan kita besar. Jadi dia pasti kasih visi yang besar. Dan kalau dia kasih visi yang besar, kita mesti siap untuk bisa melihat sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk bisa lihat secara jasmani. Kita lihatnya secara rohani. Dan dari situ kita akan melangkah maju. Ciptakan masa depan ibu-ibu sekarang, hari ini. Ntar kita coba, kita praktekin di dalam grup. Ya, dengan lensa iman dan dengan lensa janji Tuhan. Jadi ini penting, saudara, untuk menciptakan masa depan kita sekarang dengan lensa iman dan janji Tuhan. Nah, namun pertanyaannya adalah, apa sih yang menghalangi? Ada dua hal yang menghalangi biasanya, saudara. Itu adalah ketakutan. Takut. Kalau kita ingat ceritanya orang-orang Israel, 12 pengintai, 10 pengintai, mereka sebenarnya takut, saudara. Dan itu yang menyebabkan mereka nggak bisa sampai kepada tujuan mereka yang dari tanah Mesir. Sebenarnya Tuhan udah bilangin, kamu belum pernah lihat apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah timbul dalam hati manusia. Sebenarnya itu yang udah Tuhan siapkan buat mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi apa yang belum kamu lihat nih, apa yang belum kamu dengar, apa yang nggak timbul dalam hati kamu, Tuhan udah siapin. Cuman karena kamu takut, kamu nggak sampai ke sana. Saya merasakan ketakutan-ketakutan itu sih. Tetapi kita harus lawan. Sudah, kita coba baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Kalau saudara ingat bagaimana cerita Nabi Elisa pada saat itu dikepung oleh tentara Aram, lalu pembantunya si Gehazi lihat katanya, wah kita udah dikepung sama, secara jasmani dia melihat, wah ini pasukannya banyak banget, luar biasa. Kita mati hari ini gitu, karena kita bakalan diserang sama mereka. Tapi Elisa ngelihat yang tidak kelihatan, saudara. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Pembantunya nggak bisa lihat itu karena lihatnya dengan mata, dengan kacamata ketakutan. Jawabnya kepada pembantunya, jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Mata apa? Bukan mata jasmani, mata batinnya. Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Karena dari tadi kan matanya udah terbuka, jasmani.
tapi mata rohaninya belum terbuka. Nah, ketika Tuhan bukakan, dia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wah, saudara, ini kan iman dan janji Tuhan itu akan menjadi pasukan berkuda dan kereta yang berapi akan mengelilingi kita dan mengantar kita kepada tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita, itu visi yang Tuhan berikan buat kita. Kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, dan kita bisa membuat perencanaan, langkah-langkah untuk bisa sampai ke sana dengan iman, dengan janji Tuhan. Itu penting, saudara. Jadi kenapa orang nggak bisa melihat yang tidak terlihat? Karena rasa takutnya lebih besar daripada imannya. Khawatirnya lebih besar daripada janji Tuhan. Dan yang kedua, saudara, apa yang menyebabkan orang nggak bisa melihat? Ketakutan yang pertama, melemahkan syaraf, menghentikan langkah. Bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Sekali lagi, firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang kedua, janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, sekali lagi. Perkatakan firman Tuhan setiap saat. Ketika takut, saudara, saya ngaku. Wah, saya sering kali takut. Saya sempat ngobrol sama Epi juga waktu Tuhan kasih visi yang lebih besar daripada apa yang sudah kami lewati. Lalu saya bilang, aduh, Epi, saya takut nih. Saya takut benar. Saudara, tapi tahu nggak? Ketakutan kita itu bisa dikalahkan ketika firman Tuhan itu kuat di dalam kita. Ibu-ibu kalau ada yang takut nih ya, coba deh ikutin ya. Saya sering kali ngomong waktu saya di kamar mandi, ngomong sendiri. Tapi yang saya ngomongin itu bukannya doa ya, tapi saya ngomong sama diri saya sendiri. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Tuhan itu Allahmu. Jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut, Tuhan Allah. Dia akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jangan takut, Dia menyertai engkau senantiasa. Yes, Allahku. Arif, Allahku, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahan dalam Yesus Kristus. Dengar nih, firman Tuhan ini janjinya nih. Kamu harus minta, maka akan diberikan kepadamu. Cari, maka kamu akan mendapat. Sudah tahu? Jadi kayak ngomong sendiri, ngomong sama diri sendiri. Setiap saat takut, ngomong sama diri sendiri. Tunjuk diri sendiri. Karena disitulah iman bangkit, janji Tuhan jadi pegangan, takut dikalahkan. Bukan berarti orang nggak bisa takut, saudara. Semua orang bisa takut. Tapi nggak semua orang bisa mengalahkan ketakutan. Hanya mereka yang dengar firman, memperkatakan firman, pegang janji Tuhan, yang akan mengalahkan ketakutan. Amin, saudara. Dan kalau kita bisa mengalahkan ketakutan, kita bisa melihat apa yang tidak terlihat. Oh yes, itu betul. Yang kedua, saudara, cara pandang jasmani. Melihat dengan cara pandang jasmani hanya untuk keperluan jasmani, hanya untuk kedagingan. Kenapa orang nggak bisa melihat sesuatu yang roh? Kenapa manusia nggak bisa melihat sesuatu yang belum terlihat, tapi ngelihatnya cuma yang terlihat? Karena cara pandang jasmani. Ibu-ibu ingat cerita waktu Tuhan Yesus ngobrol sama perempuan di Samaria. Waktu dia ngobrol-ngobrol, murid-muridnya kan lagi cari makanan kan. Dan begitu Yesus selesai ngobrol, perempuan itu meninggalkan sumur, lalu pergi ke kota untuk panggil orang-orang karena ada Mesias. Lalu murid-muridnya kan bingung. Guru, makan. Terus Yesus bilang, ada padaku makananku berbeda sama makanan kamu. Makananku ialah melakukan firman dan lain sebagainya. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Lalu murid-muridnya bingung, siapa yang kasih makan? Gitu. Fokus murid-muridnya pada saat itu adalah apa yang kelihatan, makanan. Yesus makanannya melakukan firman. Murid-murid makanannya hamburger, hotdog, mie bakso. Pandangan murid-murid pada saat itu bilang 4 bulan lagi musim menuai. Karena itu ladang yang kelihatan di depan mata mereka. Tapi Yesus berkata, lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang. Sudah menguning dan matang begitu tua. Yang Yesus lihat bukan padang secara literally. Yang Yesus lihat adalah padang, yaitu manusia yang siap untuk dituai. Cara pandang yang berbeda, saudara. Kenapa Yesus bisa melihat yang tidak terlihat? Karena cara pandangnya nggak ditentukan oleh cara pandang jasmani.
cara pandangnya jauh melebihi cara pandang jasmani, yaitu cara pandang rohani. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Kalau mereka hanya sebatas cara pandang jasmani, mereka takut. Mereka mundur pasti. Tapi waktu mereka bisa melihat tembus lebih dalam, lebih jauh lagi, dari cuma sekedar ngelihat yang ada sekarang, tapi bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di depan bersama dengan Tuhan. Maka kita melihat dengan cara yang berbeda, saudara. Saya mau mengajak kita semua untuk keluar dari cara pandang jasmani kita. Supaya kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat itu. Dan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang tidak terlihat itu di alam roh. Dan kalau kita bisa menurunkan apa yang ada di alam roh itu pada alam kenyataan, itu yang namanya berkat dan mujizat terjadi. Itu yang luar biasa, saudara. Nah, cara pandang sekali lagi sangat dibatasi oleh apa yang ada di depan mata kita. Ibu-ibu yang lihat saya sekarang terbatas di depan ibu-ibu ya, cuma bisa ngelihat ini aja. Oke, sekarang siapa yang pernah apa ya, yang supaya semuanya pernah ya. Siapa yang pernah pergi ke Singapura? Boleh angkat tangannya yang pernah pergi ke Singapura. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, banyak juga. Alright, thank you. Ya, banyak yang pernah pergi ke Singapura. Oke, thank you. Kalau kita ngelihat secara jasmani sekarang, ini pandangan kita cuma apa yang ada di depan kita sekarang. Oke. Tapi sekarang yuk kita ngelihat Singapura, yang udah pernah Singapura khususnya ya. Sorry nih, bukan berarti yang nggak pernah jadi nggak bisa ikutan. Tapi yang pernah lihat Singapura, ayo. Yang belum pernah pergi ke Singapura, paling nggak pernah ngelihat gambar singanya Singapura, ya paling nggak. Coba kita lihat sekarang dengan mata roh kita, dengan mata batin kita. Yang pernah ke Singapura khususnya bisa lihat ke Orchard Road. Ya, yang pernah ke Singapura kira-kira bisa ngelihat nggak Universal Studio? Jadi cara pandang kita secara jasmani terbatas dari apa yang ada di depan kita. Tapi cara pandang batin kita itu nggak terbatas di tempat di mana kita ada, nggak terbatas. Nah, Tuhan mau memberikan kepada kita, Allah yang tidak terbatas itu ingin memberikan kepada kita visi yang tidak terbatas. Tapi semua nanti tergantung dari bagaimana cara kita melihat. Dan bagaimana cara kita menyikapi. Dan bagaimana cara kita percaya bahwa janji Tuhan itu jadi kenyataan buat kita. Buat keluarga kita, buat gereja kita, buat pekerjaan kita, apa aja. Tapi itu akan menjadi kenyataan. Sudah lihat, kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani, terbatas dengan apa yang kita lihat sekarang. Tapi kalau kita bisa melihat dengan mata rohani kita akan bisa melihat jauh lebih banyak, jauh lebih besar yang ada di depan kita. Makanya kenapa Tuhan katakan dengan firman yang Paulus tuliskan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Kalau kita bisa pikirkan sesuatu yang besar, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari itu. Tapi pertanyaannya, kita bisa nggak berpikir besar atau berpikir jauh ke depan, berpikir melihat sesuatu yang belum terlihat dan kita percaya janji Tuhan buat saya ada di sana. Dan iman saya berkata, tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Dan kalau kita bisa sampai ke sana, kita bisa lihat, Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan visi yang segar buat kita. Nah, terakhir saya tutup dengan ini, ibu-ibu. Habakuk 2 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuliskan visi itu, tuliskan penglihatan itu. Sesuatu yang nggak terlihat, tapi kamu bisa lihat sekarang, ya itu visi, tuliskan. Ukirkan pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Sekarang belum memang, tapi ia bersegera menuju kesudahannya, akan tercapai dengan tidak menipu, pasti terjadi apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara,
visi penglihatan yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa melihat sesuatu yang belum terlihat, itu pasti akan terjadi. Tapi kita mesti bisa menuliskannya. Kita mesti bisa menggambarkannya. Kita mesti bisa memperlihatkannya, mengatakannya kepada orang walaupun belum kelihatan, tapi kita bisa katakan dengan bahasa kita, dengan pembicaraan kita, ini loh yang akan terjadi, saya bisa lihat walaupun belum terlihat. Dan yang terakhir, Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah ibu-ibu, walaupun belum melihat yang kelihatan, tapi tahu ada yang tidak kelihatan. Percaya bahwa itu akan sampai di sana. Kita akan berbahagia. Now, Stephen Covey, saya tutup. Stephen Covey pernah bilang bahwa segala sesuatu diciptakan 2 kali. Segala sesuatu diciptakan 2 kali. Tapi kalau kita membangun rumah, saudara, sebenarnya rumah dibangun 3 kali. Kalau Stephen Covey bilang segala sesuatu dibangun 2 kali, itu yang pertama dibangun di dalam pikiran, dilihat dulu dalam pikiran, lalu mulai dikerjakan. Direncanakan dalam pikiran, lalu mulai dikerjakan. Bentuknya ada dalam pikiran, lalu dikerjakan. Jadilah. Tapi kalau kita bangun rumah, saya coba tanya-tanya teman yang arsitek, oh enggak, bangun rumah itu 3 kali. Yang pertama dari imajinasi yang punya rumah. Dia mau punya 2 kamar, dia mau punya 3 kamar, dia mau punya kebun di depan, kebun di tengah, kebun di belakang, dia mau punya kolam ikan, itu semua ada dalam kepala, itu diciptakan pertama. Tapi diciptakan kedua dalam bentuk gambar atau site plan, atau yang disebut dengan grand design atau blueprint. Digambar semuanya apa yang ada dalam pikiran supaya kelihatan. Nah, itu yang Habakuk bilang, saudara. Dan setelah digambar, kan nggak bisa cuma digambar aja, nggak bisa cuma sekedar ditulis, nggak cuma sekedar dipajang di tembok, lalu orang lihat gitu, enggak. Mulai dibuat perencanaan, budgeting, jangka waktunya berapa lama, lalu mulai dilakukan, dikerjakan, dan pada akhirnya rumah yang awalnya ada dalam pikiran, dituliskan di dalam kertas, lalu mulai bisa dinikmati dalam kenyataannya. Diciptakan. Masa depan kita bisa diciptakan. Ikuti apa yang menjadi janji Tuhan buat kita, terima visi yang Tuhan berikan buat kita, yakinlah, berjalanlah dengan iman bahwa kita akan sampai di sana. Lakukannya. Diberikan visi oleh Tuhan untuk gerejanya, diberikan visi oleh Tuhan untuk pekerjaannya. Jangan cuma dituliskan. Ada saya lihat banyak gereja menuliskan visi kenyataan. Biar Tuhan berkati kita semua, kita berdoa sebentar, dan saya nanti serahkan kepada Ibu Lili. Tuhan, terima kasih sekali membangkitkan inspirasi buat kami semua untuk bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan dan melihat visi Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saya serahkan kepada Ibu Lili dan semua berkata amin. Silakan Bu Lili, saya kembalikan. Wah, luar biasa ya. Ini nampaknya spektakuler untuk ibu-ibu nih. Ibu-ibu harus belajar sekarang untuk tidak berfantasi yang lain-lain atau memikirkan yang lain, tetapi mulai melihat vision daripada Tuhan. Ini kita lanjutannya hari Pentakosta ya. Salah satu nubuat dari Yoel mengatakan bahwa kita akan mendapatkan penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi. Saya percaya nanti di grup masing-masing dengan dibantu fasilitator, kita akan belajar melihat apa yang tidak terlihat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pastor Arief, kita akan mencoba berfantasi, bermimpi dulu ya, jangan membayangkan yang kecil yang dilihat mata, nanti tidak ketemu, terlalu mudah.
kita harus belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat itu. Nah, saya akan sharing pertanyaannya. Hanya ada 4 pertanyaan, dan sebenarnya pertanyaan yang Pastor Arief susun buat kita itu membantu bertahap ya, untuk kita menuliskan visi kita dan membuat planning sesuai dikatakan oleh Pastor Arief, membuat perencanaan untuk pencapaian dari visi kita. Jadi pertanyaan jangan diloncat, harus diikuti dari tahap ke tahap. Saya akan share screen dulu untuk ininya. Nah, ini ya, yang pertama, apa yang saudara harapkan terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, ini nanti ini yang disebut dengan kita mulai membayangkan, mengimajinasikan tentang apa yang kita akan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Bisa itu kehidupan pribadi seperti Pastor Ari katakan, bisa juga dalam pelayanan kita, bisa juga dalam gereja kita, atau keluarga kita, atau pekerjaan kita. Jadi kita mulai membayangkan apa yang kita harapkan di masa depan. Nah, ini adalah yang belum terjadi. Mungkin juga belum ada atau belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sesuatu yang kita harus imajinasikan akan terjadi di masa depan, gitu ya. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana bentuk yang saudara harapkan? Ciptakan apa yang saudara harapkan terjadi dalam imajinasi saudara. Jadi mulai apa yang menjadi pengharapan itu mulai dipikirkan bentuknya seperti apa yang lebih real gitu. Real dalam arti bukan yang bisa kita jangkau sekarang, tapi sesuatu yang kita harapkan yang lebih spesifik gitu. Biasanya vision tuh lebih spesifik ya, yang lebih spesifik dan harus menyesuaikan juga dengan kemampuan kita. Oke. Apa yang ketiga, apa janji Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Dan ketika kita sudah mulai menggambarkan bentuknya, menuliskannya, maka kalau biasanya kita ada keraguan seperti tadi kesaksian dari pastor atau sharing tadi, bila kita mulai ragu-ragu, maka kita harus menuliskan janji firman Tuhan yang meneguhkan apa yang kita lihat, yang kita tuliskan tadi, visi itu tadi. Dan selanjutnya, bagaimana saudara memulainya? Ini adalah menetapkan langkah-langkah penggenapan untuk visi tersebut. Kalau memungkinkan, bisa membuat tahap-tahap yang lebih rinci ya, lebih banyak. Tetapi apabila nanti waktunya tidak cukup, setidaknya saudara sudah memikirkan 1-2 langkah untuk mencapai visi itu. Ya, rencananya apa? Perencanaannya. Nah, ini saja pertanyaannya. Jadi saya mohon para fasilitator akan membantu semua orang dalam grup. Saya lihat ini ada 240, berarti per grup sekitar 12 orang ya. Kita akan diskusi bersama-sama, bisa satu dengan yang lain bergantian untuk menyampaikan, dan yang lain bisa membantu apabila saya belum terlalu melihat jelas, saya hanya ini, mungkin yang satu bisa membantu untuk menggambarkan atau menuliskannya atau membentuknya ya. Satu dengan yang lain, ini diskusi yang sangat bagus untuk menolong kita. Ya, saya persilahkan nanti jangan lupa, oke, saya beritahu dulu, nanti pada pukul 15.35 semua akan diberhentikan, jadi semua akan kembali ke grup besar. Jadi jangan keluar dulu, jangan leave dulu. Kita akan kembali ke grup besar. Nanti mungkin saya minta Pastor Arief akan memberi kesimpulan atau kata-kata terakhir untuk kita semua. Setelah itu kita akan foto bersama dan berdoa penutup di grup besar. Baik, saya serahkan kepada Pak Sutrisno yang akan membagi dalam grup-grupnya. Ya, baik Ibu-Ibu, sebentar saya akan bagi. Tadi mungkin karena ada yang terpental masuk lagi, mungkin akan ada yang masuk di satu grup itu 2 fasilitator, nanti saya akan pindahkan. Tetapi pada intinya silahkan nanti masuk dulu, kami akan sisir lagi. Pastikan jangan ada yang close break room-nya, supaya nanti tidak ada satupun, tidak menutup keseluruhannya. Pastikan nanti diklik di layar monitor masing-masing supaya bisa join ke grup. Selamat bergabung di grup masing-masing. Thank you, Pak.
Ya, silakan ibu-ibu lihat di layar handphone itu ada permintaan untuk join ke grup. Klik saja join, maka nanti akan diarahkan ke grup yang ada. Jika ada satu tempat yang 2 fasilitator, kami akan pindahkan. Silakan ibu-ibu, masih ada yang belum join. Silakan lihat di layar handphone masing-masing atau di layar laptop. Jika ada satu fasilitator, Kayaknya narinya nggak nyata. Kayak kecil loh ini. Nggak ada kamarnya. silakan ibu-ibu yang belum join, masih ada yang di room ini. Kalau ada ibu-ibu yang tadi sudah sempat masuk di grup lalu keluar lagi, bisa open mic. Yang di sini di dalam ini saya izinkan open mic ya. Silakan open mic supaya saya bisa arahkan ke grup yang tadi. Ya, Ibu Ais Baliho. Silakan diklik dulu join. Ibu Ais Baliho, mungkin ada device yang berdekatan, bisa dijauhkan. Bali. Ibu Saraswati. Mari silakan join. Ya Ibu, gimana Ibu? Saya dengan
Ibu Aneke dari GSJA CWS yang ada di Jakarta. Shalom Bu. Kalau kita kelihatan sungguh benar-benar membuat kita mengerti bahwa yang sebenarnya terlihat dari mata batin kita, benar nggak? Iya. Ada beberapa pertanyaan tadi ya. Sebelum mulai kita saya minta perkenalkan dulu ya. Ya, nama itu ya. Dari nama gereja aja ya, nama gereja. Kalau Saya nggak ada suara. kalau alamatnya di mana itu suratnya Bu? Jakarta ya. Alamatnya Jalan Tadi nomor 1. Ibu Sarah boleh perkenalkan dari gereja mana, alamatnya di mana? Shalom Ibu yang terkasih. Shalom. Dari Papua. Ya. Tuhan, sudah. Ini sekarang Ibu Rini. Shalom, saya Ibu Rini dari GSJA Sulawesi Tengah, daerah Kulawi. Ibu Rini, selamat datang dari Sulawesi Tengah. Ibu Hana. Shalom, ya Ibu Hana Terawati dari Kalbar 2, Kajal. Shalom dari Kalbar, tuh jauh-jauh Kalbar. Kalbar. Lanjut dengan Ibu Kristi. Ya, shalom. Saya dengan Ibu Kristi. Saya dari Malinau, Kalimantan Utara. Oh ya. Dan Kalimantan juga. Ibu Ice Balino. Dari mana Ibu Ice? Shalom, selamat berjumpa dalam pelayanan saya. Ya, saya dari GSJA. Ya. Kasih pul. Ibu-ibu yang masih di room ini bisa klik di layar handphonenya untuk join ke Ya, room shalom. masing-masing. Saya dari GSJA Migdal Lambara, Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Wow, jauh juga. Lanjut dengan selamat datang Ibu. Ya. Pendeta Muda Siti Nurhayati dari GSJA. Saya enggak ada. Suaranya belum ada. Aneke dari Jakarta ada 2, Ibu Syome sama Ibu Mariata. Yang lain dari luar pulau. Ya saya datang Tangerang juga. Yang lain luar pulau jauh-jauh tuh puji Tuhan. Pertanyaan tadi sudah simak ya pertanyaannya ya. Iya. Sudah simak ya. Baru masuk Ibu. Belum Bu. Oh ya belum masuk. Nggak ada pertanyaan ya sebentar ya. Saya cari pertanyaannya. Apa yang saudara harapkan terjadi dalam kehidupan saudara? Yang pertama,
Boleh di Kata boleh Bu. Ya, yang kedua. yang kedua, Bagaimana bentuk yang saudara harapkan? Ibu-ibu yang masih ada di Yang ruang ini, ketiga, Ibu silakan Tiga, apa join janji ke Tuhan grup sesuai dengan masing-masing. firman-Nya. Nah, Karena boleh di ada grup yang ini pertama. adalah grup utama dan tidak ada diskusi di sini. yang pertama itu mana yang boleh? Yang pertama, apa yang saudara harapkan terjadi dalam kehidupan saudara? Ada yang mau jawab? Silakan. Harapkan apa yang saudara harapkan terjadi dalam kehidupan saudara. Maksudnya itu belum ada, belum. Ibu Haseni Pongkamai, apakah Tapi di layar sudah tidak ada dalam pembagian ya? pikiran kita. Coba kira-kira ada ibu-ibu yang boleh Mic-nya ya, ibu-ibu. mic-nya ya. Dulu ya. Iya. Kurang Saya bingung. itu melihat Tunggu jiwa-jiwa ya. yang belum diselamatkan Buka itu mic. menjadi Yesus. Yang belum terjadi, yang terjadi. Silakan klik join yang mendengar suara saya, boleh silakan klik join supaya bisa masuk ke grup. Enggak, enggak kedengaran. Dengar tapi enggak bisa. Amin. Untuk yang ibu harapkan, ini orang-orang ini masuk ke gereja ibu dalam pengembalaan ibu atau bagaimana? Yang saya bentuk, yang saya harapkan itu, saya akan berjumpa dengan mereka, mungkin juga bersama tim, dan mereka akan dimasukkan ke dalam kelompok sel dan dimuridkan dan akan menjadi penjala berikutnya. Ya. Puji Tuhan, berarti sepertinya benar-benar ini menjala jiwa ya, sebanyak-banyak ya. Itu ada yang bisa Itu di gereja saya, itu dalam pelayanan saya ada murid-murid yang dimuridkan dan mereka hidup di dalam doa dan firman. Sehingga Apakah Ibu Hasemi Pongkamai ini menggunakan dua alat ya, 2 HP atau 2 laptop ya? Amin. Jadi yang Satu aja, satu. Satu ya? Cuman HP. Ya satu aja, cuman satu. Oh gitu. Tidak ada kah di layar Ibu, Iya. layar utama Ibu supaya join? Agak sedikit terganggu ini, saya nggak tahu gitu. bagaimana anunya. Iya, karena di Ini sini suara. Bagaimana suaranya bisa terbuka kah? Di mananya di situ? Oh, tapi harusnya Ibu sedang bisa berbicara dengan saya ini. Ada suara. Oh sudah ya. Ya oke sip, baik. Nah, apakah Ibu bisa Iya, pindah ke grup yang di situ di layar utama? Mestinya Ibu ada pilihan itu diklik join gitu. Join ya. Tunggu Ada di layar utama supaya Ibu nanti ikut diskusi di grup. Ke layar utama. Layar utama ya. Ibu bisa geser ke kanan atau ke kiri begitu, nanti akan ada pilihan. Oke, saya geser ke kanan aja dulu. Ya, coba. Sabar. Ibu-ibu yang lain mestinya tidak ada di ruangan ini, karena di ruangan ini tidak ada diskusi. Ruang ini hanya untuk mengkontrol supaya bisa mengarahkan ibu-ibu ke grup. Silakan diklik di depan, mestinya ibu akan diarahkan ke ruang masing-masing. Ibu-ibu yang bisa mendengar suara saya, silakan lihat di layar utama ada pilihan untuk join. Karena sudah ditunggu oleh teman-teman di grup masing-masing.
Cek. Ya, silahkan Ibu Atika ya, Ibu Atika. Iya, Pak. Apakah di layar utama Ibu ada tulisan untuk Ibu klik, ada seperti kotak 4 begitu? Kotak 4. Ya, di layar utama ada kotak 4 begitu dan silakan diklik. Layar utama kotak 4 ya. Ada semacam gambar untuk pilih join gitu biasanya. Tadi sudah, Pak. Makanya saya ketik join tadi. Iya ya, nggak bisa ya. Karena Ibu masih nyangkut di ruang utama. Dulu ya. Jadi saya keluar dulu ya, Pak ya. Boleh silakan, nanti lagi. saya Oh gitu ya. joinkan lagi. Oke, baik ya, oke. Baik. Ya. Oke, Pak, saya keluar dulu Ya, ya. Ibu Atika juga bisa keluar sebentar, masuk lagi, nanti saya bisa arahkan lagi. Keluar dulu dan keluar. Ya, silakan keluar dulu. Mungkin Ini tadi lupa sempat dulu ya. terpencet yang kata yang tidak mau join. Oke. Silakan diklik join. Sebentar saya kasih ke meeting room. Saya akan masukkan lagi. Apakah sudah ada halaman utamanya, Ibu? Mana Pak? Bagaimana ini sudah? Belum, Ibu. Ibu masih di ruang utama ini. Masih di utama? Iya. Coba, oke, saya jadikan Ibu co-host. Silahkan Ibu klik. Di situ ada, Ibu bisa lihat di pengaturan. Lalu ada breakout room. Jangan ditutup ya, Ibu join saja. Klik join di room 1 atau room 2 gitu. Room 1. Gimana ya? Belum bisa ya. Bentar, oh ya, pengaturan tunggu ya. Pengaturan pelan-pelan ya Ibu ya, jangan jangan di close ya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Shalom. Shalom Ibu. Ibu, apakah ada petunjuk untuk join ke room Ibu? Belum ada ya? Belum. Pengaturan tunggu ya. Lewat bagaimana caranya bertanya? Ibu pakai ini ya, pakai handphone ya. Iya. Di more itu ada tulisan breakout room, Bu. More. Sudah lupa lagi cari pengaturan. Tunggu. Buka di pengaturan ya Pak? Di breakout room harusnya. Mana ini pengaturan ini? Sebentar ya Ibu ya, sebentar. Ini diskusi ini apakah melalui zona masing-masing ini? Kok saya masuk ke... Ibu di mana sekarang Ibu?
Ya, Ibu Hah? mestinya bisa pilih tadi waktu diminta join, diklik join saja, Ibu. Oh iya, itu berarti saya salah kamar ini ya. Ini masih di ruang utama, Ibu. Belum Oh gitu. belum masuk ke kamar mana-mana. Sama ini sebelum ada masuk di mana ini. Iya, ya. Oke lah, kalau begitu Ibu diskusi di sini saja kalau begitu. Saya pikir tadi harus melalui zona masing-masing ini. Diskusinya. Tidak, Ibu. Diklik saja di halaman utama, diklik itu ada pilihannya untuk join begitu. Yang mana itu? Ada pengaturan tadi di mana disembunyiin pengaturan ini. Karena di tempat saya itu sudah ada. Obrolan bukan Pak ya, bukan video. Mari Pak. Dan amin ya, kalau apa yang saya doakan supaya anak-anak muda itu terus Semua kembali karena mungkin pilihannya bisa salah, leave meeting. Oke. Semua diberkati ya, dalam grup-grup kita bisa saling diskusi, saling mendoakan. Kadang-kala apa yang tidak pernah kita pikirkan itu muncul di antara teman-teman kita ya, ibu-ibu yang lain yang menyampaikan visi-visi yang katanya sih sederhana tapi sebenarnya luar biasa. Terima kasih untuk semua fasilitator, 20 fasilitator yang mendampingi kita dan sudah memberkati kita. Nah, secara khusus terima kasih untuk Pastor Arif ya, untuk membuka pikiran kita, ibu-ibu, untuk bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Dan sekarang ternyata mulai ibu-ibu belajar melihat sesuatu yang Tuhan letakkan di dalam imajinasi kita, dalam harapan kita, dalam mimpi kita. Nah, saya mohon Pastor Arif sudah ada ya. Pastor Arif, beri kepada kami closing statement lah, ya, yang terakhir untuk sampaikan dan mungkin memotivasi kita pada bagian ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada DKW. Silahkan Pastor Arif. Baik, terima kasih Bu Lili. Saya tutup aja dengan Ibrani 11 tadi. Kalau boleh saya share sebentar ya. Ibrani 11 ini yang ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, ayat yang ketiganya, ayat yang keduanya. Sebab, bentar, karena iman kita mengerti. Ya, jadi ayat yang keduanya, oleh sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi kenapa Abraham punya kesaksian? Karena imannya. Kenapa Yusuf punya kesaksian? Karena imannya. Kenapa Gideon punya kesaksian? Karena imannya. Kenapa setiap tokoh-tokoh Alkitab punya kesaksian? Karena imannya. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa kita, gereja hari ini, punya kesaksian? Karena imannya. Ya, kenapa ibu-ibu punya kesaksian? Karena imannya. Dan kalau bicara tentang iman tadi, yang saya sampaikan, ini sangat-sangat beririsan dengan visi yang kita percayai, yang kita yakini, bahwa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Jadi waktu kita berjalan dalam iman, waktu kita berjalan di dalam visi yang Tuhan berikan kepada kita dengan iman dan pegang janji Tuhan, maka kita akan mendengar kesaksian. Itu kan yang diharapkan, bahwa dunia ini mengharapkan kesaksian.
dari anak-anak Tuhan. Orang-orang mengharapkan kesaksian dari anak-anak Tuhan. Dan bagaimana mungkin kita bisa punya kesaksian dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya iman, apalagi kita nggak bisa melihat sesuatu yang belum terlihat. Kita tidak akan pernah mendapatkan apapun kalau kita nggak punya apa yang kita lihat. Nah, yang kita lihat seringkali belum terjadi, tapi bukan berarti tidak ada. Itu pasti bisa terjadi kalau kita bisa melihatnya, lalu kita bisa menjalaninya dengan iman dan memegang janji Tuhan. Biar Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pastor Arif. Luar biasa. Kita beli tepuk tangan ya. Oke, saya serahkan kepada Ibu Sani. Iya, terima kasih sekali lagi Pastor Arif ya, Ibu Lili, semua fasilitator yang luar biasa, excellent. Saya abis ini kita foto bareng Pak Sutrisno, kita udah cantik-cantik nih. Oke. Boleh difoto mungkin di ini deh apa kalau yang masih videonya ditutup silahkan dibuka. Kita akan foto bareng nih Pak Sutrisno ya. Kalau nggak ada Pak Sutrisno nggak ada yang motret. Ada sebentar Ibu, cuma di sini rendah. Foto dulu. Ya silakan Ibu-ibu open videonya. Senyum terus ya sampai saya mengatakan. Silakan. Gigi. Iya, sebentar. Sudah. Makasih. Sudah. Bentar. Bye. Bye. Dadah. Terima kasih. Belum selesai, kita belum doa, jangan keluar dulu. Ya, Bu. Saya kita doa. Tunggu apa-apanya Pak Sutrisno ya. Kalau udah selesai baru kita lanjutin. Ya. Sudah Pak Tris? Ada flash ini Bu. Sambil masih nunggu yang open video. Oke. Tuhan. Apakah Ibu Esther masih di dalam ruang Zoom, Bu Esther? Silakan sudah Ibu. Terima kasih Pak. Ya, masih. Oke, silakan Bu Esther, ada pengumuman. Unmute Bu Esther. Suaranya di unmute. Speakernya. Bulan Agustus mendatang adalah masa berakhirnya periode kami DKW. Sehingga bulan besok Juli adalah Zoom yang terakhir dari periode kami. Nah, bulan depan itu karena terakhir dari periode kami, maka kami akan mengadakan satu acara seperti heart to heart, dari hati ke hati, begitu ya, seperti perpisahan dari kami, ya nanti kami tidak tahu dengan kepengurusan yang baru apakah akan meneruskan atau tidak. Zoom ini dinilai seperti apa, itu tergantung nanti para DKWD yang akan menyampaikan atau meneruskannya bagaimana, apakah ini perlu diteruskan atau tidak menjadi masukan kepada periode mendatang. Jadi bulan depan pastikan semua hadir karena adalah yang terakhir buat kami untuk kami bisa mempresentasikan seminar ini selama periode kami. Itu saja, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya, jadi ingat ya Bu-ibu ya, bulan depan, bulan Juli, itu adalah Zoom terakhir kita dengan pengurus
DKWN periode 2016 sampai 2023 ya. Jadi tidak akan ada acara tangis-tangisan. Ya, kita nggak mau wariskan air mata, kita mau wariskan teman kepada ibu-ibu ya. Amin. Oke, nah, Semoga terpilih lagi untuk siapapun yang berada akan di terpilih sebagai pengurus DKWN sudah ada pesan tetap maju, supaya maju ini lagi satu langkah. dilanjutkan ya. Lanjutkan. Pelayanan Bumilar ini Lanjut. kita akan Lanjutkan. Sudah bagus, lanjut aja. Ibu Roni sudah ada di dalam. Selamat semuanya. Tetap ditopang, lanjut. Ibu Roni sudah ada di dalam. Ada. Oke, Ibu Roni akan pimpin kita di dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Ya ibu-ibu ya, setelah itu kita kongko-kongko lagi. Oke, silakan Ibu Roni. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk acara seminar ini yang telah berjalan dengan begitu baik ya Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Pastor Arif, Ibu Epi yang telah memimpin kami di dalam seminar ini Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang telah disampaikan ini akan menjadi berkat bagi kami dan menjadi bagian dari apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya Engkau akan terus memberkati pelayanan Pastor Arif beserta dengan keluarga dan seluruh jajaran stafnya Tuhan, dan juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GSCA Bethlehem agar mereka juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hamba-Mu sebagai Ketua BPD Jabar ya Tuhan. Engkau juga akan terus memberkati Pastor Arif beserta dengan jajarannya Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan segala sesuatu akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami juga bersyukur untuk semua peserta yang telah mengikuti acara ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kami semua Tuhan boleh mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, dan mengalami kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dalam surga. Ketika kami sebentar akan berpisah, Tuhan juga akan menyertai kami masing-masing, sehingga kami juga boleh selalu merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa berbicara kepada kami sehingga kami dapat mendengar suara-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya berkat Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita, dan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua akan mengalami damai sejahtera Allah, mengalami sukacita Allah, mengalami berkat-berkat Tuhan yang akan melimpah di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kehadiran-Mu, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada hari ini Tuhan. Kiranya setia Tuhan akan terus mengikuti kami. Dan biar dalam segala perkara kami akan mengembalikan segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan saja. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Arif. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.